Jadi di mobil Blazer ini bagian bodi depan, kemudian pintu pengemudi dan pintu penumpang sudah kita ganti menggunakan yang baru ya. Karena mobil ini sempat ditabrak oleh ambulan teman-teman. Nah ini penampakan dari pintu yang ditabrak oleh ambulannya ya. Pokoknya benar-benar parah ya, luar dalamnya juga udah benar-benar ringsek teman-teman. Oke Kang Ate. Ya Om, Jadi ini lagi diapain nih Kang Ate? ini lagi ganti, ya kan ini pergantian bos sayap atas sama bos sayap bawah. Oh diganti Udah juga. dipasang sama yang baru ya. Pakai yang baru atas Yang bawah. juga. Bawah juga sama udah dipasang. Bawah juga sama baru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya, cuma di channel Padepokan DS Custom. Dan seperti biasa, salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman dan Angoners, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Mungkin kurang lebih sekitar hampir seminggu saya dan tim yang lain tidak bikin konten di YouTube ya, karena kesibukan antara satu dan yang lainnya. Maka dari itu sekarang alhamdulillah baru bisa berkesempatan bikin konten lagi. Nah di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer tahun 2000-an ke bawah ya. Ini mungkin sekitar tahun 98. Dan ngomong-ngomong, mobil ini sedang kita servis di bagian kaki-kaki dan bodinya teman-teman. Jadi singkat cerita, di mobil ini mobilnya sempat ditabrak sama mobil ambulan ya, si Blazer ini, dan kerusakannya juga cukup parah, meliputi beberapa bagian bodi tentunya. Dan untung saja semuanya bisa dikerjakan dan diselesaikan di bengkel Padepokan DS Custom. Oke, kurang lebih seperti ini ya penampakan di bagian mesin atau dapur pacu dari mobil Opel Blazer tahun 2000-an ke bawah ini. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu ini tahun berapa, silahkan coret-coret di kolom komentar. Kalau prediksi saya sih ini antara tahun 97 sampai 98 ya, karena dia identik banget dengan tipe stop lampnya yang berjumlah 3 buah lampu. Oke, ini kita sedang coba perbaiki di bagian kaki-kaki ya. Di antaranya ada ball join bawah ini sepertinya ya. Dan ball join ini baru juga teman-teman. Nanti akan kita coba review ya. Ini untuk bagian ball join atasnya. Dan untuk pemasangannya itu sendiri ini sedang dikerjakan oleh Kang Ate ya. Oke, kita coba lihat. Nah ini sayapnya, bos sayap atas juga diganti sepertinya ya. Untuk spare part yang lain sepertinya masih aman ya. Kita tanya langsung ke Kang Ate. Oke Kang Ate. Ya Om, Jadi ini lagi diapain nih Kang Ate? ini lagi bener-bener ganti. Tadinya kan ini pergantian bos sayap atas sama bos sayap bawah. Oh diganti Udah juga. dipasang sama yang baru ya. Pakai yang baru atas Yang bawah. juga. Bawah juga sama udah dipasang. Bawah juga sama baru semua. Baru. Terus ball join bagian bawah diganti. Ball join bagian bawah diganti. Kalau yang atas? Oh yang atas enggak, masih bagus. Masih bagus. Coba tahu bagus dan jeleknya dari mana Kang Ate? Ini masih utuh Om loh. Masih kuat ya? Masih kuat ini.
Oh, nggak ada digeser-geser. goplak. Oke, kalau yang bawah gimana? Yang bawah mah ini tadi udah ini, udah sepelang gitu. Oh, agak sepeleng ya. Hanya diganti Agak longgar begitu ya. Kiri kanan juga sama berarti. kiri kanan ganti bos sayap, atas bawah, terus yang belakang ganti bos pel. Bos spare juga siap. Kang Ate lanjut. Nah, itu dia teman-teman ya, informasi yang saya coba gali dari Kang Ate selaku mekanik di bengkel Padepokan DS Custom tentunya. Oke, seperti ini ya penampakannya. Untuk bagian bos sayap kiri, bagian atas ini sudah diganti menggunakan yang baru dan sepaket dengan ball joint atasnya. Ball joint atasnya juga masih original ya teman-teman. Terlihat dari penguncinya, bautnya masih menggunakan baut tape. Lalu untuk di busing sayap atas atau karetnya kita juga ganti ya. Nah, ini benar-benar paten sekarang teman-teman, udah nggak ada longgar-longgar. Nanti akan kita coba setting ulang untuk di bagian kaki-kaki yang lainnya ya, seperti tailrod long dan tailrod end. Kurang lebih seperti ini ya untuk bagian kaki-kaki depan. Ini juga nanti akan kita copot ya ball joint bawahnya. Nah, ini adalah penampakan bos sayap yang sebelumnya. Jadi biasanya kalau untuk pergantian ball joint atas maupun bawah itu kita selalu menyediakan paket hemat ya, atau mungkin bisa kebilang satu paket antara ball joint dan bos sayapnya, karena untuk bos itu sendiri atau sayapnya itu sendiri kadang mengalami beberapa perubahan seperti bengkok karena usia ataupun karena memang dari segi pemakaian. Jadi selalu kita sarankan atau kita arahkan pada saat melakukan pergantian ball joint maupun ball joint atas ataupun bawah, kita coba kasih rekomendasi untuk ikut diganti juga di bagian sayapnya atau bos sayap. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini spionnya bermasalah ya, nanti akan kita coba perbaiki. Untuk wiper ini, wipernya aftermarket menggunakan karet variasi. Lalu untuk bagian-bagian yang lain seperti ini per ya, per belakang, per daun belakang akan kita coba pasangkan, karena tadi sesuai keterangan dari Kang Ate untuk bagian per belakang itu kita ganti karet-karetnya ya, atau bos karetnya. Nah, seperti ini nih penampakannya. Nah, kalau misalnya ini nggak diganti itu kadang suka ada bunyi-bunyi yang kurang enak teman-teman, termasuk ke bagian kaki-kakinya juga ngaruh ya. Jadi kadang ada jedag-jedug ataupun suspensinya kurang enakan, itu bisa saja terjadi di bagian per atau bos per belakangnya yang bermasalah. Nah, ini untuk teknik pemasangannya itu sendiri cukup susah gampang ya, perlu 2 orang juga atau lebih mungkin pada saat pemasangannya. Dan tentu saja di bengkel Padepokan DS Custom ini ada Om Uwen selaku kepala mekanik dari bengkel kita ya, yang memang secara jam terbang sudah benar-benar matang teman-teman. Oke, untuk pemasangan itu sendiri kita serahkan saja kepada ahlinya ya. Dan ternyata selain per di bagian sebelah kiri, per di bagian sebelah kanannya juga ikut diperbaiki teman-teman. Ini cukup lumayan ya untuk beratnya juga, makanya Om Wen pakai tenaga bantuan untuk bongkar pasang dari per tersebut. Kita coba lihat ke bagian interiornya ya. Ini interiornya identik banget dengan interior DOHC. Lalu untuk bagian engsel-engselnya ini sudah kita ganti juga ya, karena ini pintunya bukan pintu dari bawaan mobil aslinya ini teman-teman. Berhubung mobil ini ditabrak dari bagian pintu pengemudi dan pintu penumpang sebelah kanan, alhasil kita juga ganti kedua pintu tersebut dengan pintu blazer di mobil yang lain. Jadi ini kita ganti juga ya pintunya. Untuk interior kurang lebih seperti ini, tidak ada perubahan ataupun sesuatu yang menjadi pembeda, karena ini masih benar-benar 100% original dari Blazer DOHC. Dan untuk bagian belakang ya kurang lebih sama seperti warna jok di bagian depan, dia teksturnya dari blue. Nah, ini kita bisa lihat ya,
untuk tulang-tulangnya atau pilar A atau pilar 1 ini kita sambung teman-teman, karena ini dipotong juga, yang dimana untuk mengganti pintunya itu harus kita potong dari sebelah sini. Jadi ada 2 titik dan kita potong menggunakan slab, lalu kita pisahkan pintunya, kita copot dan kita pasangkan menggunakan pintu yang baru atau copotan ori second ya. Karena untuk bagian pintu mobil Blazer itu tidak ada yang KW-KW ya. Mobil Blazer ini berbeda dengan mobil-mobil Jepangan, jadi semua spare part maupun apapun itu yang menyangkut Blazer sangat jarang sekali kita temui yang KW-KW nya. Oke, kita lihat lagi cara pemasangannya seperti apa. Ini membutuhkan teknik khusus ya teman-teman, jadi nggak sembarangan orang juga bisa bongkar pasang. Lalu kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya, untuk bagian belakang ini tidak ada perubahan yang terlalu serius, tidak ada tambahan juga yang terlalu signifikan ya. Biasanya di mobil-mobil Blazer itu sudah ditinggikan ataupun beri lift, tapi di mobil ini masih original ya, belum diganti apapun, belum ditambahkan dengan apapun di bagian kaki-kaki maupun interior dan eksterior. Dan untuk pewarnaannya itu juga ini masih sangat ori, warnanya itu adalah biru tua metalik teman-teman. Oke, kita coba langsung tanya Kang Ate lagi sudah sejauh mana untuk bagian kaki-kaki depan. Ini sama Kang Ate, ganti juga Kang Ate. Ya ini sama bagiannya, yang bawah aja yang diganti. Yang bawah aja, yang atas mah masih orinya ya? Masih Di tap ya? ya. Belum dibaut. Berarti pergantian yang dilakukan di sini bos sayap atas sama Sama yang bawah. bawah, termasuk bajuin bawah. Nah, ini adalah pintu bawaan dari mobil tersebut ya teman-teman. Jadi mobilnya sudah kita ganti untuk bagian pintunya, dan pintunya ini benar-benar hancur ya. Untuk bagian engsel-engselnya juga ini kita coba copotin. Dan sebagai informasi kata Abah Didin, mobil ini ditabrak oleh mobil ambulan dari mereknya Strada ya kalau nggak salah. Kalian juga pasti tahu kan, mobil ambulan yang 4x4 itu gedenya kebangetan gitu, apalagi nabrak mobil ini. Tapi alhamdulillah ya, mobil Blazer itu benar-benar kuat dan penumpangnya juga selamat ya, hanya saja mengalami beberapa kerusakan di bagian pintu-pintunya. Oke, mungkin seperti itu saja ya teman-teman review singkat kita kali ini. See you next time in our video. Saya pamit undur diri dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.